Shalom, kebenaran hari ini tanggal 21 Agustus 2025 bertema manajemen batin. Setiap hari kita harus memeriksa hidup kita sampai kita menemukan bahwa masih ada saja kemelesetan. Misalnya dalam hal emosi. Kita pun memiliki emosi yang perlu dihidupkan karena Roh Kudus menggunakan emosi dan perasaan kita. Saat kita memang harus marah, ya marah. Marah yang kudus. Dengan derajat tertentu. Dengan motif tertentu. Namun seringkali kita marah secara berlebihan dengan motif, unjuk kuasa atau maksud lain yang tidak murni. Saat kita berbicara tidak jarang kita mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Sebab dalam diri kita ada potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita melakukannya dengan niat licik, kurang tulus atau bahkan tidak tulus sama sekali. Kita harus mencurigai hal-hal seperti itu. Maka setiap kali kita menemukan sisa-sisa manusia lama, kita harus berani melepaskannya sebelum waktu kita berlalu. Jika masih ada hasrat atau niat tertentu dalam hati kita yang belum terwujud atau belum menghasilkan tindakan, sebaiknya kita tinggalkan. Itulah makna merdeka dari diri sendiri. Roh Kudus akan mengajar kita. Manajemen batin kita akan digarap oleh Roh Kudus dan itu tidak mudah. Bagi kita yang keras hati, Tuhan seringkali menggarap dengan peristiwa-peristiwa besar, kejutan hidup yang mengguncang, menguras perasaan, mengaduk emosi hingga terasa pahit. Namun semua itu luar biasa karena berfungsi untuk meluruhkan bagian-bagian dari manusia lama. Jika peristiwa-peristiwa kecil tidak mampu membersihkan kita, maka harus datang peristiwa besar. Kita patut bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mengalami hal ini. Jadi, ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku agar mereka hidup seperti aku. Itu berarti tujuan utama dari pelayanan kita adalah membentuk manusia baru seperti itu. Tidak boleh ada tujuan lain. Setelah kita menjadi manusia baru, barulah kita dapat menolong dan memimpin orang lain menjadi manusia baru. Jadi, jika kita belajar teologi, itu bukan hanya untuk memahami ilmu tentang Tuhan, lalu menyampaikannya. Bila demikian, perubahan tidak akan pernah terjadi. Kita sendirilah yang harus lebih dahulu mengalami proses perubahan, baru kemudian dapat menuntun orang lain untuk masuk ke dalam proses yang sama. Jika sejak dini, seseorang dibina untuk mencapai kemurnian karakter Allah, untuk mencapai profil manusia seperti yang dirancang Allah sejak semula, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan seseorang yang sejak muda telah rusak. Bila pertemanan kita terdiri dari orang-orang yang tidak baik, maka kita akan terbentuk serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Kristus. Pelayanan gereja yang hanya terjadi seminggu sekali dalam bentuk khotbah tidak akan efektif tanpa tekad pribadi dari setiap individu untuk berubah. Karena itu, kita harus mengarahkan diri kepada kesucian hidup, kepada langit baru dan bumi baru. Inilah yang efektif untuk menanggalkan manusia lama. Inilah yang efektif untuk proses kemerdekaan dari diri sendiri. Hingga pada saat kita meninggal dunia, Bapa melihat wajah Yesus dalam batin kita, bukan wajah kita yang telah dibentuk oleh dunia, tetapi wajah Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus. Kesempatan untuk mencapai profil manusia baru dengan standar Allah memang tidak mudah. Diperlukan perjuangan, diperlukan waktu yang panjang dalam proses. Melalui keadaan hidup yang sulit, kita digiring untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Hidup di dunia hanya 70 sampai 100 tahun. Itu pun hanyalah setitik, bahkan kurang jika dibandingkan dengan rentang kekekalan yang tiada batas. Dan satu hal yang harus kita pahami, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang akan digarap.
Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar ingin hidupnya menyenangkan hatinya. Jika manusia lama kita digugurkan, diluruhkan, kita meninggalkan diri kita sendiri. Maksudnya, menanggalkan atau meninggalkan manusia lama dan mulai hidup baru. Maka itu menjadi kesukaan Tuhan. Dan Tuhan sungguh cakap dalam menggarap orang-orang yang mencintai Dia, yang ingin menyenangkan hatinya, hingga mereka menjadi manusia atau memiliki profil manusia baru seperti yang dikehendakinya. Sehingga dalam segala hal yang dilakukan selalu selaras dengan kehendaknya. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.